Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Silsilatul Manahij Syar'iyyah, di mana kita sudah masuk pada pembahasan tentang zakat. Kita sudah berada di bab yang ketujuh. Kita sudah berada di bab yang ketujuh. Yang lalu kita telah bahas tentang kitabuz zakat was sadaqah, kitab zakat dan sedekah, yaitu tentang dicelanya seorang itu menjadi hamba dirham dan dinar. Bab yang kedua yaitu dicelanya seorang menjadi orang yang bakhil. Yang ketiga, tercelanya orang yang pelit ataupun hanya menahan hartanya dan tamak terhadap hartanya. Kemudian tercelanya seorang yang merasa rezekinya sangat lamban. Kemudian tercelanya orang yang menghitung-hitung sedekah yang dikeluarkannya, artinya karena pelitnya dia terlalu berhitung atas sedekah yang dikeluarkannya. Kemudian sangat dicelanya orang yang tidak mau membayar zakat. Berikutnya ikhwah, babut taqlidi tahrimil mira'at was sum'ah fis sadaqah. Bab sangat diharamkannya riya atau sum'ah saat memberikan sedekah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan ajilah, ajilah itu sesuatu yang segera, atau barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, maka kami akan segerakan juga, ya, kami akan segerakan untuk dia kepada siapa-siapa saja yang kami inginkan. Mereka yang ingin dunia, kami berikan dunia tersebut, namun tak semua yang diberikan. Kami berikan dunia tersebut kepada siapa saja yang kami inginkan. Kemudian summa ja'alna lahu jahannam, lantas kami letakkan dia, kami jebloskan dia ke dalam neraka jahannam, yaslaha madhmuman madhura, di mana dia berada dalam neraka jahanam tersebut madhmuman, tercela, madhura itu terusir, ya, terusir dan masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang hanya mengutamakan dunia ketimbang mengutamakan akhiratnya. Baik, kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithihi, dalam hadisnya, fi hadithi tawil,
yaitu yang tercantum dalam sebuah hadis yang dia riwayatkan dalam hadis yang cukup panjang, fi awaili man tasa'ara bihimun nar yaumil qiyamah, yaitu tentang orang-orang yang pertama sekali yang membuat api neraka itu menyala. Hadis ini saya kira cukup familiar bagi kita semua, yaitu hadis di mana yang pertama sekali didatangkan yaitu seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Tewas dalam jihad fisabilillah. Lantas Allah bertanya, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang kamu lakukan semasa kamu di dunia? Katanya, "Ya Rabb, qaltaltu fika hatta istashhadtu." Ya Allah, aku berperang dikarenakanmu sampai aku tewas. Lantas Allah katakan, "Kadzabta." Kamu dusta. Innama qatalta liyuqalu laka jari. Sebenarnya kamu itu berperang, berani, gagah agar orang-orang mengatakan kamu itu seorang pahlawan, agar orang-orang mengatakan kamu itu seorang pemberani. Itu sebenarnya. Bukan dikarenakan aku, kata Allah. Tadi kan pengakuannya aku berperang karenamu, ikhlas karenamu, mengharapkan ridhomu. Kata Allah, ya Allah kan tahu. Alimum bidatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya. Makanya kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu dusta, enggak seperti itu. Kamu itu berperang, berani, gagah, menerjang ke tengah-tengah musuh supaya orang-orang mengatakan kamu pemberani, hebat, pahlawan, singa pasukan dan lain-lain. Faqad qil, dan kan sudah orang-orang sebutkan gelar itu kepadamu. Sudah kan? Ya kalau sudah berarti udah. Karena kamu menginginkan pujian orang-orang, ya sudah, kamu sudah dapati. Karena memang ikhwah prinsipnya terkait dengan masalah amalan-amalan ini ikhwah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilad dunya wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang hijrahnya dikarenakan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan beri dia, ya. Maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia pahala karena hijrahnya karena Allah. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena mendapatkan dunia, ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan dunia ini seperti ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan apalagi pujian-pujian, ingin mendapatkan sanjungan, aw imra'atun yankihuha, atau dikarenakan ada wanita yang akan dia nikahi di tempat hijrah sana, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia ingin dapat perempuan, ya dia dapatkannya perempuan itu. Allah tidak akan berikan dia ganjaran. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Kemudian yang kedua ini dia. Ya, yang kedua ini dia. Yaitu rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah lapangkan rezekinya, Allah beri dengan berbagai macam jenis harta. Jadi ada uang, ada emas, ada perak. Pokoknya dia punya berbagai macam jenis harta yang berharga. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lantas dia pun didatangkan ke hadapan mahkamah Allah di hari kiamat nanti. Lantas Allah mengingatkan dia tentang rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, tentang harta yang Allah limpahkan untuknya. Ya, fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan dia tentang nikmat yang telah diberikan kepadanya. Fa'arafah, dan dia pun mengakuinya bahwasanya Allah telah memberikan nikmat tersebut. Lantas Allah bertanya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala limpahkan hartanya, Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan hartamu itu? Kami telah beri dengan melimpahkan harta, uang, emas, perak, intan, berlian, kami sudah berikan. Terus kamu apakan itu harta? Tanya Allah kepada orang ini. Sebenarnya ini bukan bertanya, Allah kan tahu, gak perlu tanya. Tapi karena ini persidangan ikhwah, karena ini berupa persidangan, juga disaksikan oleh banyak
kayak ramai. Demikian. Jadi dialog ini disaksikan oleh semua orang. Kemudian apa kata orang ini? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satu jalur pun yang engkau suka seseorang menginfakkan hartanya ke jalan tersebut kecuali aku sudah keluarkan hartaku ke jalan itu semua karenamu. Jadi semua jalur yang Allah sukai kita berinfak, dia telah lakukan. Beri fakir miskin, beri kepada janda-janda miskin, kemudian anak-anak yatim yang miskin, apalagi buat masjid, apalagi buat madrasah, apalagi buat jalan. Pokoknya semua jalur yang Allah suka kita berinfak ke jalur tersebut, dia sudah lakukan. Sudah aku keluarkan hartaku ke semua jalur yang engkau sukai. Kalau ini infak diberikan, semua, ya. Dan itu semua karenamu, kata orang ini. Jadi dia melimpah harta dan sudah disalurkan. Jadi bukan dia berikan kepada siapa, dia berikan kepada misalnya untuk wisata, bukan. Karena ini dia katanya min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha. Jalur-jalur yang engkau suka kalau kaum muslimin berinfak, apa saja. Jadi masya Allah nih orang ini, Allah beri dia kekayaan dan dia infakkan ke semua jalur yang Allah suka. Dan itu katanya karenamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kadzabta, enggak, kamu jangan bohong. Kamu berinfak bukan dikarenakan aku, kata Allah. Ya Allah kan tahu, ikhwah. Ya, innahu alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oke, zahirnya oke baik, tapi kan belum tahu kita hatinya bagaimana. Demikian ikhwah. Ya, tapi kita sebagai manusia tidak boleh menilai hati orang. Itu dia. Sebagai manusia tidak boleh menilai hati orang. Misalnya ada yang berinfak, pencitraannya itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena itu berarti kita sedang menyangka-nyangka, menduga-duga apa yang ada dalam hatinya, dan ini termasuk buruk sangka. Buruk sangka tak dibolehkan. Demikian ikhwah, apa yang terkandung dalam hati kita tidak boleh. Apa yang terkandung dalam hati orang tidak boleh kita kira-kira, kita sangka-sangka, itu nggak boleh. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang beriman, jauhkan yang namanya buruk sangka. Demikian ikhwah, ya. Seperti ketika seorang sahabat yang berperang, ketika lawannya ini terpojok dan akan ditikam oleh sahabat ini, si kafir ini pun akhirnya mengatakan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya logikanya kan kenapa dia takut? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa tidak dari awal berperang? Ini sudah dia mau dibacok, sudah kalah, sudah tersudut. Ya bahasa kita mungkin pedangnya sudah tercampak atau pedangnya sudah patah, tidak bisa digunakan, tinggal dia pasrah mau dibunuh atau tidak. Saat itu dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya sahabat yang melihat gitu, kenapa nggak dari tadi ente? Sudah kayak gini, ini kan gara-gara takut, maka selesai. Ya, dibunuhnya yang kafir ini. Tapi ternyata setelah diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bukan, oh mantap, berarti kamu ngerti. Enggak, Rasulullah marah kepada sahabat ini. Sampai seperti itu, marah. Ya, apa kata Rasulullah? Apa yang kamu katakan nanti dengan kalimat la ilaha illallah di akhirat nanti? Apa yang kamu katakan dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan di akhirat? Jadi diulang-ulang. Asyaqaqta qalbah, tahu nggak kamu apa isi hatinya? Memang secara logika kita, ikhwah ya, secara logika ini pasti takut kan? Logikanya kan begitu. Kalau ada misalnya seorang kafir, laki-laki kafir jatuh cinta dengan seorang wanita muslimah, udah
Kemudian si muslimah nggak mau menikah dengan dia kecuali kalau dia masuk Islam. Masuk Islamlah dia. Logikanya apa ini? Apakah dia masuk Islam karena agama? Karena yakin Islam yang benar? Hah? Logikanya gimana? Enggak. Dia kawin karena perempuan yang mau dia nikahi. Perempuan ini nggak mau dikawin dengan dia, nggak mau dinikahi kalau dia nggak masuk Islam. Ya udahlah deh, abang masuk Islam. Kan logikanya begitu. Tapi boleh nggak kita menilai dia? Pura-puranya ini, atau ini karena kepincut dengan muslimah ininya. Boleh nggak kita begitu? Ya sebenarnya logikanya jelas sekali kan ceritanya. Sama seperti sahabat tadi. Ceritanya sangat jelas. Ini karena takut. Dan ini juga ceritanya sangat jelas. Dia masuk Islam bukan karena dia yakini Islam itu benar, tapi dikarenakan kepingin kawin dengan si perempuan muslimah ini. Dia nggak mau nikah kalau si laki-laki nggak masuk Islam. Demikian. Mungkin di antara kita katakan, itu pura-pura, nanti maksudnya itu misionaris, nanti kalau seandainya sudah punya anak 2 diajaknya istrinya masuk Islam, begitu kan? Masuk ke agamanya lain. Begitu logikanya. Tapi kita tidak boleh menilai seperti itu. Ya. Ternyata kita nggak boleh menilai seperti itu. Kita tidak tahu, ikhwah. Yang hidayah itu menyentuh siapa saja kan? Kan bisa saja ketika dia masuk Islam ternyata bagus Islam ini, jadi kan? Akhirnya lanjut dia terus masuk Islam. Demikian ikhwah. Makanya dalam masalah hati kita tidak boleh menduga-duga. Demikian ikhwah. Dalamnya laut, bisa diduga. Dalamnya hati, siapa yang tahu kan gitu. Itu dia. Dalamnya laut bisa diduga-duga. Ini kira-kira 100 meter. Ini kira-kira 500 meter. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Itu ikhwah. Ini peribahasa kita yang cukup dalam maknanya. Ya, cukup dalam maknanya. Kadang-kadang kita melihat orang ini kok macamnya kok cuek, acuh tak acuh, padahal dia baik begitu. Ada yang masya Allah santun, Pak, Bu, rupanya bandar narkoba dia. Demikian, bisa-bisa aja ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Ya, kamu bohong. Bukan, kamu berinfak bukan karena aku. Walakinna fa'alta liyuqalu huwa jawad. Tetapi kamu melakukan itu agar dikatakan dia seorang dermawan. Ya. Dikenal di kampungnya, di kotanya dia seorang dermawan. Pokoknya kalau ada saja yang minta, kasih. Begitu kan. Kalau ada proposal, cair. Kalau bahasa Medan bukan cair, ya kan? Cair. Demikian ikhwah. Bagi-bagi sembako ketika nyalek misalnya. Kalau ada orang bagi-bagi sembako ketika dia mencalonkan diri, kita bilang apa dia? Palsu. Boleh kita katakan pencitraan ini, boleh kira-kira? Ya logikanya boleh. Tapi syar'inya boleh nggak kita begitu nilai? Enggak boleh. Kalau dia kasih, ambil bantuannya, jangan coblos orangnya, gitu aja udah. Mau terserah dia mau nilai apa? Mau dia pura-pura, mau apa terserah. Ambil aja bantuannya. Tapi harus nggak kita mencoblos dia? Kan nggak harus. Demikian ikhwah. Kalau dia dibawa satu paket itu misalnya yang 10 kilo, kemudian minyak 2 kilo, gula 2 kilo, tepung 1 kilo, ambil aja. Begitu kan. Mau dia pencitraan mau nggak pencitraan, urusan dia dengan Allah. Urusan kita ngambil bantuannya. Itu deh ikhwah. Itu kan enak kan, selesai kan. Daripada kita ambil kemudian kita gak usah diambil lah. Kenapa? Dia itu pura-pura itu sudah nggak dapat sembako, ya kan, berdosa lagi begitu. Mendingan ambil aja sudah. Masalah dia pencitraan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan cukup mudah Islam itu mengajarkan kita kan? Cukup mudah. Demikian ikhwah. Ya. Enggak usah ribet-ribet. Kadang-kadang sekarang ini ikhwah banyak membuat Indonesia dalam keadaan kritis. Kritis? Saya pun heran di mana kritisnya. Forum penyelamat NKRI gitu kan sekarang gitu.
Ada yang seperti itu. Ya udahlah, kita selamatkan aja diri kita dan keluarga kita dari api neraka, itu baru mantap. Ada demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad faqad qil. Tetapi engkau melakukannya agar dikatakan orang engkau itu dermawan. Faqad qil, orang kan sudah sebutkan. Bapak yang mana? Yang dermawan itu. Orang kan sudah kasih kan gelar itu. Faqad qil, sudah selesai. Berarti kalau dia menginginkan pujian dari orang, Allah tak akan berikan pahala dari Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi dikarenakan manusia. Summa amara bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dan diseretlah dia di atas wajahnya. Jadi kalau seret itu kan kadang orang menyeret terlentang. Ini enggak. Dia diseret dalam keadaan telungkup. Diseret kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Dari hadis ini jelaslah bahwasanya sangat dicelanya seorang yang berinfak, seorang yang bersedekah, bahkan seorang yang membayar zakat, ya, seorang yang membayar zakat karena riya. Ya, riya enggak dibolehkan ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti zakat itu kan wajib. Ya. Zakat itu wajib. Jadi sebenarnya sesuatu yang kewajiban kita ataupun hak orang kita berikan, karena nggak ada yang perlu dibanggakan. Allah katakan bahwasanya zakat itu, zakat harta kita kalau sudah sampai nisab dan 1 haul, itu kan ada hak orang miskin di sana. Kemudian kita berikan hak mereka. Terus apa yang dibanggakan? Kalau nggak kita berikan, kita yang berdosa. Demikian. Sama seperti ini ikhwah. Kita minjam sepeda motor dengan si A, kemudian kita pulangkan sepeda motor, bangga kita, tuh kan, sudah kupulangkan sepeda motornya. Apa yang dibanggakan? Orang punya dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun sedekah memang ada di sana unsur-unsur kebanggaan. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau kita tidak berupaya untuk ikhlas, maka begini nih nasibnya jadinya. Ya, bukannya membuat kita selamat dari api neraka, malah semakin dalam dijebloskan Allah ke dalam api neraka gara-gara niatnya dalam beramal keliru. Makanya Ibnul Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, rubba amalun saghirun tu'adzimuhun niyah wa rubba amalun kabirun tusaghiruhun niyah. Terkadang amalan itu kecil tapi dia menjadi besar nilainya dikarenakan niat. Dan amalan besar menjadi kecil nilainya gara-gara niat. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, seorang yang berjihad sampai dia gugur, korban, yang dia korbankan itu bukan harta. Ya. Bukan harta yang dikorbankan, yang dikorbankan nyawa. Kalau harta dikorbankan ikhwah, kita bisa cari lagi. Kalau nyawa dikorbankan, kemana mau cari lagi? Satu-satunya harta kita yang paling berharga itu nyawa. Rumah bertingkat, harta mewah, istri yang cantik jelita, kadang-kadang sampai 4 anak yang tampan, apalagi kendaraan yang mewah. Itu semua bisa kita nikmati kalau kita punya nyawa. Coba kita nggak punya nyawa, antum kasih apa? Madu. Mau dia madu? Bapak udah meninggal pak, mau madu pak? Mana mau lagi? Nggak terasa pun madunya. Dioles-oleskan gini pun nggak terasa lagi. Kenapa? Udah mati. Makanya harta kita yang paling berharga itu ya nyawa. Itu punya kita, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus itu yang kita korbankan. Bayangkan ikhwah, yang kita miliki yang sangat berharga satu-satunya ketika kita korbankan itu dalam jihad fisabilillah, ini merupakan satu ibadah yang besar. Rasulullah juga katakan wa dzarwatu sanamihi al jihad. Puncak dari agama Islam itu jihad, itu tingginya. Lantas
Amalan yang sangat besar ini itu menjadi tak ada harganya gara-gara niatnya tidak tulus. Kan sayang sekali, ikhwan. Jadi benar apa kata yang dikatakan Abdullah bin Mubarak, rubba amalun kabir rubba amalun saghir tu'azzimun niyah. Terkadang ada amalan itu kecil tapi dibesarkan, besar dia gara-gara niat. Wa rubba amalun kabirun tusaghirun niyah. Terkadang ada amalan itu yang besar dan dikecilkan, dari kecil dia nilainya gara-gara niat. Bahkan kita katakan bukan kecil, tak ada nilai sama sekali. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwah, ya, terkadang ada seorang yang mungkin hanya berinfak 1000, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang luar biasa. 1000, dia dapati 1000 itu bukan mudah dapat 1000. Dia harus keliling dulu jualan baru dapat 1000. Nanti dia jualan di satu kedai, hitung-hitung cuma dapat untung 2000. Pergi ke kedai lain 2000. Ada yang 100 juta, sekali jempol 100 juta. Demikian. Kalau kececer duit 50.000 dia nggak turun dia itu. Kalau kita lagi naik sepeda motor, ambil apa gitu, jatuh 5.000, turun nggak dari sepeda motor? Turunlah 5.000. Itu teringat kita teh manis dingin kan itu. Demikian. Jadi tapi ada orang-orang yang kececer terbang 100.000-nya, biasa aja bagi dia. Demikian ikhwah. Ya. Bahkan ada lagi ikhwah, lagi naik sepeda motor, nampak 2.000, turun dia. Itulah sangkit fakirnya itu. Demikian, turun dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Oleh karena itu, ya, sedekah, terkadang sedekah sedikit, tapi karena uangnya walaupun sedikit tapi itu berharga bagi dia dan niatnya tulus, maka nilainya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah luar biasanya. Ya, luar biasa yang namanya niat. Makanya di sini taghlidu tahrimil maraat, sangat diharamkannya. Jadi bukan haram, sangat diharamkannya riya wasum'ah. Ya, wasum'ah ketika kita memberikan sedekah harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Min fiqhil bab. Al-Islamu laisa dinun muzahirun wa tuqusun haitsu tughni fihi muzahirul ibadati wasya'air. Islam itu bukan agama zahir saja, bukan agama tampilan atau ibadah-ibadah yang nampak. Malam takun sadiratun an ikhlas lillahi wa tajarrud. Yang tanpa ada niat ikhlas karena Allah. Enggak begitu Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar terlihat dia beribadah, amalan-amalan zahir, bukan hanya itu. Tapi dia juga harus disertai dengan keikhlasan. Demikian. Makanya kan Rasulullah katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat bentuk kalian, wala ajsadikum, dan tidak melihat jasad kalian. Walakin yanzuru ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat pada hati kalian dan amalan kalian. Jadi hati saja nggak cukup. Ya, saya ikhlas karena Allah. Ya oke. Apa yang antum lakukan ikhlas karena Allah? Saya tadi pagi ikhlas sholat karena Allah. Sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 6. Ikhlas dia. Ya nggak diterima. Ya, sekedar ikhlas saja nggak diterima, harus amalannya yang cocok, atau amalannya cocok tapi tak ikhlas, tak diterima juga. Makanya syarat diterimanya amalan al-mutaba'atu wal ikhlas. Mutaba'ah sesuai dengan Rasulullah, sunnah Rasulullah, wal ikhlas yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Demikian. Jadi apa yang diinfakkan maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada guna sama sekali. Seorang membangun masjid, ya kan besar tuh pahalanya kan?
Membangun masjid digunakan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk mengaji. Kan tidak pernah masjid itu digunakan untuk nyanyi. Walaupun ada juga ya sebagian masjid ya yang nyanyi di dalam, demikian macam gereja. Atau digunakan untuk main judi, atau digunakan, enggak kan, umumnya masjid itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang membangun masjid itu, ya, orang yang membangun masjid itu pahalanya besarnya luar biasa. Sampai Rasulullah katakan, man bana masjidan kama hasil qatat. Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung. Berapalah masjid sebesar sarang burung? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Ikhwah, kalau kita lihat sarang burung pipit lah ya, itu berapa satu? 5.000. Yang paling murah-murah lah. Okelah 5.000 lah ya, 5.000. Membangun masjid dengan 5.000 bisa? Maksudnya bukan masjid 5.000, mana ada bangun masjid 5.000. Kita itu berpartisipasi dengan berinfak 5.000. Allah bangunkan untuk kita satu rumah di surga. Bayangkan ikhwah, itu hanya 5.000. Kalau kita katakan bangunan sarang burung itu 5.000. Tapi kalau kita sarang walet yang segini, mahal juga kan? Demikian ikhwah. Itu menunjukkan sesuatu yang kecil ketika kita gunakan untuk bangun masjid itu pahalanya luar biasa. Allah bangunkan dia satu rumah di surga. Itu ikhwah. Tapi ingat, dia harus ikhlas. Demikian. Cara-cara untuk ikhlas itu tak usah disebut-sebut buat prasasti kita yang bangun. Buat prasasti, masjid ini dibangun oleh fulan, tempelkan di dindingnya atau pas pintu masuk. Tidak usah. Itu untuk menghindarkan kita dari riya. Demikian ikhwah. Makanya kan Rasul pernah katakan, sab'un yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang Allah akan beri dia naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dia. Pertama apa? Imamun adil. Imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dan dia gemar ibadah kepada Allah. Pemuda gemar ibadah kepada Allah, ini istimewa. Orang tua yang gemar ibadah kepada Allah, ini biasa. Ya, jangan ada harapan lain. Begitu. Mau kawin lagi, gak ada yang mau. Kalau anak muda kan dia punya cita-cita, tapi dia taat kepada Allah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Dia nggak bisa jauh dari masjid. Apa itu? 3. Keempat, rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki saling mencintai karena ini bukan LGBT ya. Ini kan LGBT pula. Ya. Mana tahu kan ada yang silap. Ada dalil LGBT katanya. Dibacanya pun ada di sini. Ini tahabba, ini saling mencintai karena Allah, bukan dikarenakan saling mencintai cinta seksual, bukan. Ya. Rajulani tahabbani fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, terpisah karena Allah. Itu berapa tadi? 4. Yang kelima, rajulun talabathul mar'ah dzata mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang mulia, yang terhormat dan cantik. Kalau terhormat saja nggak cantik, ya kan nggak mau diajak. Bu, memang ibu banyak duitnya, tapi ngaca lah bu, kan begitu ya. Ini sudahlah dia orang kaya terhormat, kemudian cantik. Kan biasa kalau orang kaya cantik kan biasa. Kenapa sih? Hah? Ada perawatan, ya kan? Perawatan.
Kalau yang nggak punya duit kan itulah pakai bedak dingin, gitu, bedak dingin. Begitu dia perawatan kita yang takut nengoknya. Nah, tapi kalau yang perawatan itu kan bisa jadi merah jambu wajahnya, nggak tahu lah nanti taruh apa, taruh merkuri, taruh apa, pokoknya itulah dia. Yang tadinya coklat kok bisa jadi merah jambu, itulah dia ikhwan. Baik. Wanita yang seperti ini yang mengajak dia berbuat mesum. Faqal, dia katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini yang keenam. Ini yang sama dengan sedang kita pelajari. Rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lamu syaimaluhu ma yunfiqu yaminu. Seorang laki-laki, seorang yang berinfak dan dia rahasiakan sampai-sampai tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini dia, ikhwah. Karena apa? Berinfak seperti ini supaya apa namanya? Supaya kita itu menghindari riya. Ya, riya. Ketika muncul riya, artinya kita ingin dipuji oleh orang, habis nilai sedekah kita ini. Yang ketujuh, rajulun yadhkurullah khalian, seorang yang mengingat Allah saat dia sendiri, kemudian wafadat ainah, dan dia pun menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, jadi yang terkait dengan kita ini yang keenam tadi, seorang yang bersedekah dia rahasiakan hingga yang sebelah kirinya, tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya untuk menjaga untuk menjaga niatnya yang tulus. Demikian ikhwah. Ya. Kalau kita infaknya cuma 2.000, 1.000, memang selalu kita rahasiakan itu. Ikhlas karena Allah. Waktu naruh ke kotak infak pun bertutup begini kan. Nah gitu. Ikhlas, Masya Allah, luar biasa lah, bukan 2.000. Tapi ketika kita berinfak 3 juta, 1 tepek begitu kan, cuman ini ya. Nah gitu. Kalau bisa agak jauh dikit jatuhnya. Teng. Demikian ikhwah. Jadi ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari sifat riya. Dan memang riya itu memang harus diperjuangkan untuk dihapus. Ya. Hari ini kita ikhlas, itu siang belum tentu ikhlas. Siang kita ikhlas, sore belum tentu ikhlas. Makanya harus terus diperjuangkan. Nomor 2, jadi intinya yang pertama ini bahwasanya Islam bukan hanya agama yang terlihat bagus, ada ibadah zahir, sementara tidak memperhatikan hati. Itu keliru. Ya. Islam tidak hanya memperhatikan ibadah-ibadah yang nampak, yang harus disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi juga hatinya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, nihayatul riya tamhaqu atharul amal salih mahqan fi waqtin la yamliku sahibuhu quwwatan wala aunan wala yastati'una lidzalika raddan. Bahwasanya perbuatan riya ini nanti akhirnya dia akan menghilangkan nilai amalan-amalan soleh di waktu di mana manusia tidak punya kekuatan di sana dan tidak ada yang menolong. Ya, tidak ada yang menolong dan juga tidak ada yang bisa menolak. Maksudnya di hari kiamat. Qala ta'ala kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka itu seperti dia adalah seperti orang yang menginfakkan hartanya. Orang yang menginfakkan hartanya karena ingin mendapat pujian dari orang. Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan mereka juga tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Famathuruhu kamathali saffanin 'alai turab. Permisalan orang seperti itu seperti batu yang licin, di atasnya ada pasir atau debu. Fa'asabahu wabilun, lantas turun hujan lebat. Wabil, turun hujan lebat. Fatarakahu solda, akhirnya batu itu kembali licin. Jadi debu tadi itu hilang semua. Jadi permisalan orang yang berinfak, ya, berinfak itu bagaikan batu licin, di atasnya ada debu. Gara-gara riya, maka habis debu ini sama sekali, dikarenakan turun hujan lebat. Tak bersisa itu maksudnya, ya, tidak bersisa.
fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sedikit pun tidak ada kekuasaan dia terhadap apa yang telah dia lakukan. Tidak ada nilai sama sekali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah itu tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga firman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan beri dia balasan yang setimpal, dan mereka tidak akan dirugikan. Ya, jadi maksudnya mereka yang menginginkan pujian, udah akan dipuji orang. Mereka yang ingin viral, dia akan viral. Dia mau jadi apa? Dia mau jadi disebut-sebut orang, sebut-sebut orang. Demikian. Apalagi sekarang ada media sosial kan, mudah sekali orang terkenal. Buat aja yang aneh-aneh. Ya, buat aneh-aneh. Antum ada sempat terkenal salam dari biji kan? Antum sekali salam dari Prona, entah mukulin apa, tiang listrik mungkin. Begitu, puk bak tiang listriknya bengkok. Pokoknya habislah tiang listrik dan Proni. Salam dari Prona, gitu kan. Demikian, ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ingin itu ya silakan, Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan. Dan mereka tidak akan tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu yang seperti ini, yang hanya menginginkan dunia, tidak akan mendapat apapun di akhirat nanti kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan akan habis semua amalan-amalannya. Wa batilum ma kanu ya'malu, dan batillah semua apa yang pernah dia lakukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mutarrif rahimahullah pernah mengatakan, ya, seorang alim, seorang ulama yang bernama Mutarrif, dia mengatakan bahwasanya salahul qalbi bi salahil amal. Hati itu akan bisa menjadi baik kalau kita beramal. Jadi kalau kita merasa hati kita kok kasar, hati kita gelisah, maka berupayalah untuk beramal yang baik. Tingkatkan baca Quran, tingkatkan salat sunnah, bangunlah tahajud. Insya Allah sedikit demi sedikit itu hati akan kembali clear, akan kembali bersih. Itu dia ikhwah, salahul qalb bis salahil amal. Kalau mau hati kita baik, maka berupayalah untuk memperbaiki amalan dan beramallah kebaikan. Kemudian wasalahul amal bisihhatin niyyah, dan amalan yang baik itu hanya dengan niat yang benar. Ujung-ujungnya niat. Jadi kalau dia beramal baik pun, dia beribadah, begitu dia bangun, dia sudah sholat tahajud. Setelah tahajud, dia sholat sunnah subuh. Ini kan udah hebat-hebat ini. Habis sholat sunnah subuh, dia pun sholat subuh. Setelah itu dia zikir. Setelah dia zikir, terbit matahari, dia sholat syuruk. Setelah itu dia tunggu sebentar sampai matahari tinggi, dia pun sholat duha. Setelah itu dia bekerja. Kemudian ketika adzan zuhur, dia datang ke masjid. Dia sholat qobliyah 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'da zuhur 4 rakaat. Dia lakukan semua sunnah-sunnah. Ya. Maka otomatis hatinya akan menjadi clear. Tapi amalan yang bisa membuat hati kita menjadi bersih, itu amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Itu dia. Ya. Sehebat apapun amalan kita, kalau nggak ikhlas, nggak akan bisa membuat hati menjadi bersih. Demikian ikhwah. Ini sebentar lagi ibadah haji. Ya, alhamdulillah sudah 2 tahun tidak ada haji. Tahun ini haji, sudah mulai ada pemberangkatan, insyaallah. Ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang perlu fisik yang kuat, ya, perlu fisik yang kuat. Tidak perlu harus bertengkar dengan teman, tidak harus dorong-dorongan. Ikuti saja perintah pemerintah Saudi Arabia. Ke depan, belok gitu aja.
Insya Allah. Yang buat rame itu sehingga jatuh korban, disuruh belok dia nggak belok, disuruh jangan masuk dia masuk. Itu masalahnya. Mereka sangat menjaga sekali ikhwah nyawa para jemaah haji. Kita pernah tiba-tiba di stop itu jalan. Kenapa kita karena kalau di stop di jalan kita jauh muternya, ya kan merepet kita jadi kan dengan polisi-polisi itu. Orang-orang Arab pun ada yang marah. Kok di stop ini? Nggak boleh pak. Ya bahasa kita nggak boleh karena ada jemaah dari sana. Hotel saya tuh gitu. Jadi karena di stop kita harus pulang, balik muter. Demikian. Mereka nggak boleh. Kenapa? Rupanya dari sana ada jamaah haji, ada aliran jamaah haji dari sana. Apa namanya, orang yang dari sana jamaah. Ini kalau dibuka ke sana, udahlah. Ini rame. Demikian ikhwah. Pernah kita ikhwah di Terawau. Jadi ada jembatan, ya. Ini ada arus manusia dari sini. Udah. Sementara ada arus manusia dari sini. Gini. Yang ke sana, ini dari sini nih. Otomatis polisi nyetop di sini. Ya, di stop. Tapi ini arus itu terus nolak. Itu menjerit orang karena kalau sempat ini menerjang yang sana habis sudah. Yang sini ramai ke sana, yang ini begitu. Jadi arus pulang dia begini muter begini. Tapi yang ini kan ramai, dorong-dorongan dari belakang. Polisi benar-benar nyetop. Ini kalau lepas sudah. Jadi yang di depan kan lihat itu rombongan, aliran ratusan ribuan manusia yang sedang mengalir begini. Yang depan kan menjerit, kenapa? Kan didorong di belakang. Itu kalau lepas sudah habis. Demikian ikhwah. Ya, jadi perlu ibadah yang fisik yang kuat. Dilakukan karena riya. Habis amalannya ini ikhwah. Sayang sekali kan. Nunggunya berapa tahun sekarang? Nunggu 11 tahun, uang habis 35 juta, sampai sana hanya dapat gelar wa'aji. Allahu Akbar. Sayang sekali. Dipanggil Pak Udin, nggak mau dia. Pak Haji Udin, opo. Kan sayang sekali ikhwah jadinya. Ya, sangat disayangkan. Hanya untuk itu. Ya. Banyak ruginya kita gara-gara itu ikhwah. Makanya harus diikhlaskan. Kalau bisa ya, kita haji itu nggak ada yang tahu. Kalau kita sekarang mau haji, sekampung tahu. Yang pergi haji satu, ngantar 2 bus kan gitu kan. Dada-dadanya 2 bus. Demikian. Ya. Jadi kalau bisa sih, ya kalau bisa, tapi sepertinya nggak bisa. Kalau untuk merahasiakan pergi haji, kalau umroh masih bisa. Ya, tapi kalau haji sepertinya enggak. Ya, minimal jangan kita yang menggadang-gadangkan. Bapak udah haji? Belum. Ntar lagi haji. Nah, demikian. Tidak usah digadang-gadangkan. Ikhlaskan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah, niat itu Masya Allah, niat ini luar biasa. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis pertama, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa ini. Ya, itu disebutkan di awal kitab Sahih Bukhari. Seolah Imam Bukhari mengatakan sebelum kalian mempelajari ini, lurus-luruskan niat kalian. Itu ikhwah. Baik, itu saja pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Ya, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum muslimin innahul ghafur. Ada yang mau nanya silakan. Silakan ikhwah yang mau bertanya. Ya, silakan. Gimana? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya tidak menemukan adanya dalil khusus mengkhususkan sedekah terkait dengan hari Jumat dengan keyakinan bahwasanya dia lebih lebih besar pahalanya. Yang setahu saya itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Alasannya karena hari Jumat itu hari istimewa, ya, hari istimewa berarti berinfak pada hari Jumat itu lebih besar pahalanya. Demikian. Tapi Allahu alam saya kurang setuju sih.
Karena banyak hari-hari yang istimewa. Ya. Banyak hari istimewa seperti hari Arafah dan hari-hari yang lain. Ya. Hari Kamis juga istimewa, yaitu hari diangkatnya amalan kebaikan manusia. Ini juga hari istimewa. Sampai Rasulullah mengatakan, saya suka di saat amalan kebaikan saya diangkat, saya sedang berpuasa. Demikian ikhwah. Ya kan bagus juga kalau kita berinfak di hari Kamis itu. Demikian. Jadi setahu saya, Allahu a'lam bishawab, itu hanya pendapat. Ya, hanya pendapat. Dan kalau seperti ini berarti ya boleh juga yasinan malam Jumat. Karena malam Jumat itu kan juga termasuk hari Jumat. Demikian ikhwah. Jadi begitu jadinya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain, silakan. Ya. Ya. Dicurigai gimana? Intel gitu. Memata-matai, bukan mencurigai. Ikhwah, kalau itu bukan berburuk sangka namanya. Artinya kita berjaga-jaga, dan kita juga biasanya security ini kan mereka juga belajar ciri-ciri yang orang-orang mau maling ini seperti ini. Tapi kan nggak bisa dia nuduh maling. Ya, sini Pak. Sepertinya Bapak ada ciri-ciri maling ini. Kan nggak bisa begitu kan? Itu karena berjaga-jaga. Nggak apa-apa kalau berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Bukan berarti itu namanya buruk sangka. Artinya setelah kita pelajari ada indikasi seperti itu, maka dia wajar untuk kita curigai sesuai dengan apa yang kita pelajari. Biasanya maling itu begini. Nah, dia ada indikasi, ini ada pada dia semua. Jadi dia pantas untuk dicurigai. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan seringnya kehilangan mungkin di kedai kita atau di market kita, di toko kita, berarti dia bisa dicurigai. Demikian. Ya, itu tidak termasuk dalam berburuk sangka. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang beriman, jauhkan kalian dari buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebahagian buruk sangka itu dosa. Jadi kan sebahagian, enggak semua. Ya, enggak semua. Makanya kan enggak semua dicurigai, setiap yang masuk maling kan enggak. Kan enggak, hanya orang-orang khusus saja. Nah, demikian. Jadi itu enggak termasuk. Atau misalnya sudah jelas dia masuk, orang asing masuk ke rumah kita tengah malam. Di tangan dia ada linggis. Tengok pintu sudah jebol. Begitu kepergok dengan kita, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh tamu ya, masya Allah. Iya. Oh iya Bu, mau bertamu. Oh ya nggak apa-apa. Saking nggak buruk sangkanya gitu kan. Ya, itu namanya blow on, bukan berbaik sangka itu namanya. Udah jelas pintu hancur, tapi kan saya nggak nampak dia yang menghancurkan. Itu linggisnya, ya kan bisa-bisa aja dia bawa linggis kemana-mana. Saking baik sangkanya gitu kan. Ya tentunya ini nggak logis juga kalau sampai seperti ini. Demikian ikhwah. Tapi para pemirsa yang ingin bertanya juga silakan. Para pemirsa yang di rumah boleh bertanya melalui via telepon melalui nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan melalui via WhatsApp, baik nomor yang tercantum dalam televisi Anda, atau juga Anda boleh mengirimkan ke langsung ke nomor saya ini di 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Silakan, ada lagi ikhwah? Ada? Ya. Saya dapat tawaran kerja dari teman di salah
salah satu aplikasi yang menawarkan untuk mencari penginapan dengan hotel. Ya. Boleh nggak kita buat penginapan? Boleh. Hukum kita menyewakan penginapan itu artinya kita menyewakan. Tapi kalau penginapan biasanya menyewakan hanya per hari. Menyewakan per hari dan kalau dia yang lama namanya rumah sewa. Nggak ada bedanya. Bedanya rumah sewa per tahun. Ya. Dan ini penginapan kalau hotel hanya per hari dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ada juga rumah sewa itu sudah lengkap dengan furniture-nya, ya kan? Kan ada orang nyewa rumah, blong, gak ada apa-apa. Ada nyewa rumah, sudah sofanya sudah ada, lemarinya sudah ada, meja makan sudah ada, freezernya sudah ada, kulkasnya semua sudah lengkap, kompor sudah ada. Kita tinggal datang, masuk, bawa baju, sudah selesai. Demikian. Nah, itu kan per tahun. Kalau hotel itu per hari. Jadi apa? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan Ustadz nanti kan ada orang-orang transaksi dengan pelacur-pelacur. Itu kan urusan dia. Kalau kita nyewakan rumah tanpa sepengetahuan kita, pemilik rumah booking pelacur, dosa nggak kita? Hah? Dosa nggak kita? Dia nyewa rumah kita. Udah. Terus dia booking pelacur masuk ke rumah dia, rumah kita yang sudah disewanya. Berdosa nggak kita? Hah? Berdosa kalau kita tahu. Kalau saya tahu berdosa lah. Bang, ini siapa bang? Biasa. Kawan ketemu gede. Maka boleh. Ini rumah saya. Ini nggak boleh. Ini nggak tempat maksiat di sini. Boleh. Tapi kalau kita nggak tahu berdosa nggak kita? Kan enggak. Makanya ikhwah, ada penginapan tuh penginapan syar'i. Kalau yang booking itu sepasang, maka ditanya surat nikah. Kan sekarang ada yang pakai kartu gitu aja ikhwah. Jadi nggak perlu lagi pakai surat nikah kemana-mana. Saya sempat bawa surat nikah, akhirnya ketinggalan di Cilegon, hilang. Sekarang pakai kartu aja. Nah, nih, udah nikah. Ada dikeluarkan kartunya oleh Departemen Kantor Urusan Agama. Udah tunjukkan. Begitu ikhwah. Aman. Itu salah satu untuk menghindari, ya. Tapi kalau dipalsukannya kartu itu bisa nggak? Bisa-bisa aja, ya. Bisa-bisa nggak aja. Atau dia sewa hotel sebelah-sebelahan, ya kan? Sudah deh, kamu kau sewakan hotel sebelah. Ini bukan ngajari trik ya. Dan salah-salah pelan tuh. Nggak dikira ngajari trik. Kan ada juga hotel tuh ada pintu aksesnya kan? Demikian. Kan bisa aja mereka lompat ke sebelah, bisa aja. Demikian ikhwah, ya. Ada yang selingkuh kan bisa aja. Mereka lagi tugas kantor, 3 laki-laki 3 perempuan, kan bisa aja. Demikian terjadi seperti itu. Demikian. Tapi kan itu di luar daripada sepengetahuan. Kalau dia tahu, sementara dia diam-diam saja, dia tidak buat aturan untuk mengantisipasi jangan ada orang-orang yang berbuat zina di tempat penginapan dia, ya, dia boleh-bolehkan aja, bahkan dia pernah dapati sering terjadi, dia diam-diam aja, berdosa dia. Tapi kalau dia sudah berupaya seperti minta, kalau ada sepasang yang booking hotel, kemudian tanya di persyaratannya itu harus punya surat nikah atau kartu nikah, kalau nggak diterima, itu namanya cara mengantisipasi. Tapi sehebat-hebatnya peraturan, tetap aja kan bobol, ada aja yang membobolnya. Demikian. Yang penting kita usaha, jadi nggak apa-apa. Antum apa? Kerjangan OYO? Oh, Red Doors. Oh, Red Doors. Oh. Kalau antum yang booking kan dapat diskon. Oh, iya. Memang Red Doors ada OYO ya, dan lain-lainnya. Enggak apa-apa insyaallah. Ustadz, saya Acim dari Gorontalo. Acim, saya mau tanya,
Saya maunya boleh nggak sholat taubat langsung tanpa sholat tahajud dan lainnya, dan sholat taubat terletak jam berapa? Mohon izin Ustadz, saya ingin tahu. Assalamualaikum. Ikhwah rahimahullahu alam. Sholat taubat itu ketika kita melakukan sebuah dosa yang membuat kita dan kita menyesal dengan apa yang kita lakukan, disitulah kita disyariatkan sholat taubat. Ya, 2 rakaat, dan dia tak pakai waktu, tidak pakai waktu. Jadi sholat taubat itu bukan hari-hari kita sholat taubat, enggak. Ya, jadi dia ada waktu-waktu yang dimana kita memang benar-benar bertobat atas perbuatan yang kita sesali itu, dan kita mohon ampun pada Allah dan sunahkan sholat taubat, dan dia tidak ada yang namanya waktunya. Allahu a'lam. Ustadz, apa hukumnya memakai sepatu yang berbahan kulit babi, pig skin? Ikhwah, nggak dibolehkan, ya, nggak dibolehkan. Memang ada di antara ulama yang membolehkan dengan keumuman hadis ayyumal ihabu idza dubigha faqad tahura. Kulit apa saja apabila sama di sini maksudnya proses pengawetan dan pensucian kulit apa saja yang disama, maka sucilah dia, sehingga mereka berpendapat ya berarti kulit apa saja termasuk kulit babi. Demikian ikhwah, ada yang berpendapat demikian. Kalau saya tidak salah di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat demikian. Tapi yang rajih bahwasanya tidak boleh kita memakai apapun, jaketkah dia, celanakah dia, sepatukah dia yang terbuat dari kulit babi. Mengapa demikian? Karena babi itu najis, dan najis tidak bisa disucikan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Apakah anak di luar nikah tersebut disebut dengan anak haram? Kalau yang dimaksud dengan luar nikah di sini si wanita hamil sementara mereka belum ada akad pernikahan yang sah, maka ya anak haram namanya. Ya, karena penanaman bibitnya itu, meletakkan bibit dalam kondisi yang haram, beda dengan yang halal. Makanya kan ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lana ajrun. Apabila salah seorang kami mendatangi syahwatnya terus dia dapat pahala, karena Rasulullah katakan wa fi bid'atika ajrun. Pada kemaluan kalian juga ada pahalanya. Muncullah pertanyaan ini. Kata Rasulullah, ara'aita law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun? Loh, kalau seandainya dia letakkan kemaluannya ini di tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Berarti kan haram ini, ikhwah. Jadi karena perbuatannya itu perbuatan yang tidak halal, laki-laki perempuan melakukan hubungan intim dengan status yang haram, maka hasil daripada anaknya ini juga anak haram. Jadi kalau dia di dalam pernikahan, nikah dulu dia baru punya anak, maka anaknya anak halal. Itu dia, halal. Bukan berarti boleh digoreng, kan? Nggak begitu maksudnya anak halal ini. Artinya anak yang sah menjadi anak dia. Ya, anak yang sah menjadi anak dia. Demikian. Sementara ini anak haram. Anak haram ini, ikhwah, kalau dia perempuan, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali, dan dia juga tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya kalau ayahnya meninggal. Ya, banyak hal-hal yang diperhatikan dalam masalah ini. Itu, ikhwah. Yang membuat susah dia berarti orang tuanya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ketika dia hamil,
dia menikahlah. Ya. Di sini kan ada perbedaan para ulama tentang apakah nikahnya sah atau tidak. Saya cenderung pada tidak sah. Ya. Cenderung pada tidak sah. Tapi kalau dia tetap nikah itu dia tidak ulangi lagi, misalnya tetap dia nikah itu, kemudian setelah dia melahirkan, kemudian ada lagi adiknya si anak haram ini, itu bagaimana ini adik ini? Apakah adiknya juga anak haram? Para ulama sepakat tidak. Karena apa? Karena walaupun pernikahan itu sebagian mengatakan tidak sah, tapi pernikahan tersebut sudah diasumsikan untuk sudah halal. Ya, sudah halal. Jadi adiknya walaupun pernikahan tersebut, ya mereka kan menganggap halal. Ya, mereka menganggap sah. Nah, karena menurut anggapan mereka itu sah, maka adiknya juga menjadi anak-anak yang halal. Sama seperti kalau ada orang Kristen nikah kemudian mereka masuk Islam, sah nggak pernikahannya yang pertama itu? Pernikahan dia ketika Kristen sah kan? Sah, diakui oleh Islam. Padahal ketika dia nikah di situ mungkin atas nama Yesusnya lah, apalah kan begitu. Ya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia diakui pernikahannya itu. Ya, diakui pernikahannya itu. Dan ketika dia punya anak dari hasil pernikahan itu, diakui Islam enggak? Nikah dia ketika dia Kristen, punya anak 2. Kemudian masuk Islam. Pertama, pernikahannya diakui oleh Islam. Kedua, anak-anak yang 2-nya ini juga diakui dalam Islam. Tidak dikatakan, oh anak haram. Ini kenapa? Nikahnya nggak sah. Nggak begitu. Itulah ikhwah. Apalagi yang dia sudah ada di dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Udahlah ikhwah, demikian ya. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.